Streaming dan di mana saja berada, biarlah kita undang hadirat Allah hadir dalam hati kita. Terlebih kita rindu menyucikan hati kita dengan kuasa darahnya yang kudus. Amin. Kita akan siapkan pujian kita. Kita akan serahkan hidup kita supaya lawatan kuasa Allah terus melawat kehidupan kita dan kita tetap kuat berpegang teguh kepadanya. Mari kita katakan pujian Tuhan. Percaya, aku percaya, lewati air mata, aku percaya, firman-Mu tiada habis. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan sama-sama. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya,
bersyukur buat pagi hari ini kembali kami datang untuk kami bersekutu dengan Engkau di dalam kuasa firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapan-Mu ada bagi kami, bagi hamba-Mu dan bagi semua jemaat yang mengikuti, yang bersekutu dan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersuka cita dan kami menyatakan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang rindu terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari tetap berdiri, kita katakan bersama di hadapan Tuhan. Haleluya ya, puji Tuhan. Pegang Alkitab kita dan nyatakan 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 6. Pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Sekali lagi Pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Sama-sama kita akan baca firman Tuhan ini ya. Nah, sudah dapat katakan amin. Oke, 2, 3. Lebih tegas lagi wacanya ya, jangan ragu-ragu. 2, 3. Segala ketenangan lebih baik daripada amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ambil dulu bacanya. Pagi hari, tolong ditutup sedikit pintunya ya, silau. Ya, cukup. Oke. Firman Allah akan berbicara pagi hari ini tentang ketenangan jiwa. Nah, ya. Jadi firman Allah sekali lagi saya kasih tema ketenangan jiwa. Sama-sama katakan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena banyak orang sekarang tidak tenang. Jiwanya tidak tenang. Ya. Ketenangan pikiran dan hati. Di dalam jiwa kita itu ada pikiran, ada hati. Ya, di dalam jiwa manusia itu ada namanya pikiran, ya, logika. Kemudian ada juga yang namanya perasaan, kehendak, kemauan. Nah, kita identikan itu dengan hati kita. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak sekarang yang tidak tenang pikiran dan hatinya. Ya, sehingga ketika orang-orang itu tidak segera mengatasi ketidaktenangan itu, maka biasanya mereka akan mengalami gangguan kejiwaan. Ya, sekali lagi gangguan kejiwaan. Nah, banyak sekarang orang mengalami gangguan jiwa, walaupun dalam gangguan jiwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Bukan berarti namanya gangguan jiwa orang semua sudah gila, enggak. Ya. Orang stres itu sudah mengalami gangguan jiwa juga sebenarnya. Sudah ada sesuatu yang masuk, ada satu masalah dalam jiwanya itu, ya, di pikiran dan hatinya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang sekarang karena situasi dan kondisi mereka mengalami ketidaktenangan jiwa mereka. Pikiran tidak tenang, hati tidak tenang. Bahkan sudah ada yang di tingkat kacau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi kondisi seperti ini, pasti orang-orang merindukan supaya ada ketenangan. Bisa katakan amin? Saya nggak tahu apakah saudara yang hadir di sini, ya, kalau hitung-hitungan ya kita sekitar mungkin 25-30% jemaat yang hadir ya. Ya, memenuhi syarat ya. Kalau kita ibadahkan sesuai aturan itu sekitar 25-30% yang mesti hadir ya. Jadi tidak masalah ya.
Saya sudah informasikan juga. Nah, saudara, saya nggak tahu saudara yang hadir pada pagi hari ini apakah semua sudah ada di level tenang, atau ada yang sedang tidak tenang hari-hari ini. Yang tidak tenang katakan amin. Yang mengalami, yang ada sedikit mengalami gangguan jiwa, katakan puji Tuhan, mengucap syukur aja maksudnya kan, puji Tuhan. Oh, enggak ada ya puji Tuhan ya. Atau enggak ada yang ngaku maksudnya. Enggak ada yang ngaku maksudnya ya. Ya. Nah, saudara, seorang tokoh di Amerika, dia pernah menulis dalam sebuah buku, orang Amerika sampai sekarang mereka mengkonsumsi ada satu jenis obat ya, insulin ya itu. Apa yang ngerti itu apa namanya? Insulin untuk diabetes. Untuk diabetes. Apa ya? Lupa saya istilah, ada saya di HP dulu ya, tapi HP-nya lagi pakai rekaman ya. Nah, jadi sejenis obat untuk membuat manusia itu tenang. Ya. Ya pokoknya ada sejenis itu. Dan saudara, di Amerika itu ada 60-70% orang rata-rata mengkonsumsi itu supaya mereka bisa mendapatkan ketenangan. Nah, di mana-mana sekarang saudara, orang banyak melakukan training untuk pengobatan jiwa, ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita mesti tahu kepada siapa, bagaimana, dan kepada siapa alamat yang tepat supaya kita bisa tenang jiwa dan hati kita, pikiran dan hati kita. Amin. Mau tenang saudara? Amin. Puji Tuhan ya. Ketenangan itu tidak, ketenangan hati dan pikiran itu tidak ditentukan oleh situasi keadaan yang kita hadapi. Dengar baik-baik ya. Kita mau tenang, baik pikiran maupun hati, itu tidak ditentukan oleh, dengar ya, tidak ditentukan oleh situasi keadaan yang kita hadapi. Tetapi ketenangan jiwa itu, pikiran dan hati kita itu ditentukan oleh sikap kita. Kita mau bahagia, kita mau tenang, itu kita yang menentukan. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Nah, kita mau pahami dulu apa itu arti tenang. Ketenangan. Tenang itu saudara ya, tenang itu artinya dalam kamus itu diam, senyap, gitu ya. Diam atau senyap, tidak ada suara dan lain sebagainya itu. Disesuaikan dengan situasi kondisi yang dihadapi. Itu arti kata tenang ya, atau ketenangan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kata tenang ini itu bukan berarti lamban, atau tenang ini, ketenangan ini bukan berarti lambat atau lamban, atau bahasa yang sering kita dengar lelet. Nah, jadi orang yang tenang itu bukan berarti orang itu lamban. Orang yang tenang itu bukan berarti orang itu lelet atau lambat. Tenang itu artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi tenang itu artinya berpikir jernih dan mendalam. Nah, ini. Tenang itu, ketenangan itu artinya orang yang tenang itu adalah orang yang sedang dalam berpikir jernih dan mendalam. Jangan saudara lihat orang lambat kerja, wah orang itu tenang ya. Padahal lambat, malas. Wah, dia kalau melakukan sesuatu, aduh lambat sedang. Ini orang yang tenang sekali. Enggak saudara ya. Karena ketenangan di sini lebih menunjuk bukan kepada cara kita aktivitas kita, tetapi lebih kepada apa? Nih, pikiran dan hati kita.
dia sedang berpikir jernih dan mendalam. Nah, memang biasanya banyak kali itu terekspresi dalam apa? Sikap tindakan kita. Tetapi itu bukan jadi ukuran sikap tindakan kita. Tapi yang utama itu, ketenangan itu diukur dari bagaimana kita berpikir jernih dan mendalam, sehingga kita bisa menghadapi situasi, kondisi apapun yang sedang dihadapi. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengkhotbah dia berkata, ya, nah ini kita kembali dalam ayat mas kita. Segenggam ketenangan lebih baik atau lebih bagus daripada 2 genggam jerih payah dan usaha orang menjaring angin. Maksudnya begini saudara, lebih berharga, lebih berguna 1 genggam ketenangan daripada 2 genggam upaya atau jerih payah kita bekerja apapun dengan hasil apapun. Jadi maksud firman Tuhan begini, lebih baik kita tenang dengan kondisi yang sederhana daripada kita banyak duit karena kita kerja keras, kita usahakan kerja, dapat duit yang banyak, ujung-ujungnya tidak tenang. Jadi lebih baik kita cuma pas-pasan, istilahnya pas-pasan, tapi tenang, daripada saudara kita banyak sekali duit, banyak deposit, banyak aset dan lain sebagainya, ujung-ujungnya apa? Tidak tenang. Saya baca kemarin salah satu pengusaha di Indonesia, dia punya aset saudara 30 T. Ya. Tapi saya lihat gaya hidupnya itu orang yang gaya hidupnya tidak tenang. Nah, 30 T, saudara itu berapa kekayaannya? Masing-masing 30 M. Ini T saudara. Ya, 1 M berarti berapa? 1 T berapa miliar itu? 1000 miliar. Berarti kalau 30 T itu 30 miliar. Ya, itu berapa keturunan itu saudara? Ya. Kalau di keluarga saya berapa? 30.000 miliar. Oh, 30.000 miliar saudara. Itu mungkin kalau keluarga saya itu berapa keturunan itu baru mau habis itu saudara ya. Atau Pak Herman punya keluarga kalau punya 30.000 miliar, berapa keturunan itu bisa habis itu uang itu. Tapi apalah artinya saudara M dan T itu kalau pada akhirnya kita tidak ada ketenangan. Tapi saya tahu saudara sedang berpikir, bagusnya si Om ada M dan ada T, tapi pikiran tenang juga Om, gitu kan? Saya saudara sedang berpikir begitu, ya. Karena saya juga kadang berpikir begitu. Banyak duit tapi tenang, ya kan? Cuma yang salahnya orang mengukur ketenangan itu dari banyak duit. Nah ini yang keliru. Banyak orang mengukur ketenangan itu dari popularitas. Banyak orang mengukur ketenangan itu dari kehormatan, kejayaan dan lain sebagainya. Oh saudara, firman Allah berkata lebih baik segenggam ketenangan daripada apa? 2 genggam, 3 genggam dan seterusnya. Jerih payah usaha yang hasil yang kita dapat dari kerja dan jerih payah. Tapi jangan saudara salah artikan, oh enggak usah lah, enggak apa-apa, saya enggak usah berusaha, saya enggak usah kerja, yang penting saya tenang. Oh enggak boleh juga berpikir begitu, salah juga, keliru juga saudara ya. Artinya dalam ayat ini mau menegaskan bahwa yang paling prioritas dan utama dalam hidup kita, bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan pikiran dan ketenangan hati. Itu yang mesti diutamakan dulu. Bukan masalah harta kekayaan, bukan masalah kerja dan lain sebagainya, tetapi yang paling utama bagaimana supaya pikiran saya tenang dan hati saya juga ada ketenangan. Bisa katakan amin? Jangan cuma
Itu lagi bilang amin mungkin kecil itu ya. Ya tunggu-tunggu kok jemaat tak bilang amin, ya udah dia aja yang bilang amin kan. Lebih baik segenggam ketenangan daripada dua genggam. Amin. Amin. Saudara, ada latihan enggak di rumah yang 4 kata saya ada kasih tahu sama saudara. Pagi sore ada enggak? Yang enggak katakan puji Tuhan. Apa itu? Nah, itu cuma 2 Pak Pijar kan. Haleluya, puji Tuhan, glory, amin. Ya, sama-sama kita 3 kali berturut-turut, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan, glory, amin. Haleluya, puji Tuhan, glory, amin. Haleluya, puji Tuhan, glory, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau saudara lagi tidak tenang, ungkapkan aja ini 4 kata. Haleluya. Pikiran hati lagi bergejolak. Haleluya, puji Tuhan, glory, amin. Begitu saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan, glory, amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saya itu sudah tetap bersemangat dalam situasi kondisi apapun. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau orang dunia, ya, mereka juga punya teori bagaimana supaya kita tenang, ya, supaya kita tenang berpikir, hati kita tenang. Saudara, kalau menjalani aktivitas apapun, banyak kali kan kita diperhadapkan dengan situasi yang tegang, ya, situasi yang tegang, tidak tenang. Nah, bagaimana caranya supaya saudara bisa tenang? Saya juga mempelajari itu dan saya praktekkan itu. Ya. Ada banyak cara, tapi ada hal yang saya sering praktekkan, saudara. Kalau saya dalam situasi menghadapi sebuah situasi, nah, saudara, ada saya, ya. Yang pertama, kita harus bisa mengatur nafas, pernafasan kita. Ya. Kalau lagi tidak tenang, biasanya apa, saudara? Orang kalau lagi tidak tenang, maka biasanya saudara jantungnya itu apa? Padahal situasi mungkin tidak terlalu bagaimana, tapi karena dia tidak tenang kayaknya. Nah, biasanya dalam pakai AC pun bisa keringat. Kalau orang lagi tidak tenang, saudara misalnya disuruh doa syafaat, misalnya kan, aduh mau doa syafaat, apa saya ngomong di depan ini. Nah, biasanya saudara masih di kursi, saudara sudah nggak tenang, jantung saudara bisa berdetak. Detaknya ini artinya tidak karuan. Nah, harus bisa mengatur pernapasan. Ini menurut teori kejiwaan. Jadi atur pernapasan. Kalau lagi tidak. Yang kedua apa? Hindarkan pikiran-pikiran negatif. Ya, jadi kalau saudara lagi tidak tenang, itu jangan berpikir yang negatif-negatif, jangan berasumsi, jangan berpikir yang negatif-negatif. Nah, yang ketiga apa lagi, saudara? Buang penyebab rasa takut. Jadi apa yang membuat saudara rasa takut itu dibuang, itu jangan dipikirkan. Apa yang menjadi dasar saudara menjadi khawatir, buang itu. Jangan dipikirkan maksudnya. Pagi tidak ada duit ini. Nah, jangan dipikirkan tidak ada duit itu, jangan dipikirkan tidak ada duit. Tidak ada ini, jangan dipikirkan itu, saudara. Berusaha tenang untuk mencari jalan keluar. Berpikir apa solusinya, apa jalan keluarnya. Amin. Kalau kita berpikir yang negatif, misalnya apa? Ketika tidak ada sesuatu yang kita tidak inginkan, karena kita berpikir yang negatif, pikir itu penyebab akhirnya ujung-ujungnya yang kita keluar apa? Ngomel, menggerutu, bersungut, dan menyalahkan orang lain. Nah, pertama, kalau saudara sudah tidak tenang, ya, tarik nafas dulu. Kalau misalnya suami balik kerja atau sebaliknya, ya, apalagi dalam situasi seperti ini, ya, biasanya kan kadang-kadang ibu-ibu
banyak yang dipikirkan, otomatis banyak yang mau diomongkan, gitu kan? Banyak yang mau dipikirkan dan banyak yang mau diomongkan. Kalau suami baru balik kerja, apalagi lihat dia masih keringat-keringat, masih ngos-ngosan, jangan langsung diberondong dengan harus tenang dulu, tarik nafas dulu, biarkan suami tenang dulu, saudara juga tenang, sabar saudara. Nah, cara mengatasi itu tarik nafas dulu. Ketika sudah tenang, baru ngomong. Biasanya kalau kita ngomong dalam keadaan tenang, beda dengan kita ngomong pada saat kita tidak tenang. Tapi bukan cuma istri, suami juga kadang-kadang seperti itu. Jadi atur nafas, buang pikiran negatif, buang itu penyebab membuat kita khawatir dan tidak tenang. Untuk teoris dunia aja, psikologis dunia aja, itu bisa berhasil. Apalagi kita dengan firman Tuhan. Amin saudara. Saya tidak ada maksud apa-apa saudara ya. Biasa saya olahraga kan ya. Bulu tangkis. Dulu ada tenis meja, sekarang bulu tangkis karena itu yang ada di komunitas di sini. Walaupun agak dibatasi sekarang karena situasi PPKM. Saudara, beberapa kali juga saya ikut tanding misalnya ya, saya ikut tanding. Dan saya perhatikan dalam praktek saya, pengalaman saya. Nah biasa kalau kita tanding ya, saya gambarkan aja sesuai dengan pengalaman saya ya. Kalau saya ikut bertanding misalnya, atau saya bermain bulu tangkis, nah biasanya kan sekarang kan sistem gamenya itu kan game 21 ya. Nah biasa saudara, kalau poin itu berdekatan dan sudah mau selesai 21 misalnya, mulai dari 15, 16, 17, 18, 19, 20, apalagi 18, 19, 20, maka secara psikologis saudara ya, kita akan ada di satu titik ketegangan namanya, ketegangan. Nah saudara, saya banyak kali mempraktekkan itu. 90% kalau saya dan misalnya lawan saya itu, kalau kami ada di poin-poin kritis namanya 19-20, apalagi jus ya, 90% saya selalu menang. Saya transfer itu mental ini kepada teman-teman. Kenapa? Saya selalu praktekkan itu. Yang paling utama itu adalah cara mengendalikan diri sendiri dengan mengatur pernafasan. Jadi saya tidak akan servis dulu sebelum saya pastikan nafas saya ini sudah tenang. Jadi saya taruh. Tapi saya tidak tunjukkan kepada mereka. Tapi saya dengan saya lagi begini. Ini tidak 3 kali. Sudah tenang. Baru saya. Sementara kawan saya lagi tegang, lawan saya lagi tegang, saya sudah tenang. Dan kalau kita sudah dalam keadaan tenang, maka apa yang kita lakukan, semua itu terkontrol. Semua itu terkendali. Kalau saudara tidak tenang, maka saudara pastikan itu tidak akan terkendali, tidak akan terkontrol apa yang kita lakukan. Dan saya kalau bukan hanya sekedar saya tarik nafas dan pernafasan sudah normal, saya selalu tidak memikirkan menang atau kalah. Apalagi saya memikirkan kalah. Saya tidak akan pernah pikirkan itu kalah. Aduh, gimana kalau saya kalah ya? Aduh, gimana kalau saya kalah ya? Aduh, bagaimana kalau saya salah servis? Bagaimana kalau saya salah pukul ya? Bagaimana kalau saya gemetar yang ini? Nah, saya tidak berusaha untuk memikirkan yang negatif seperti ini. Ya. Saya selalu berpikir, bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pikirkan selalu yang positif. Ya, pikirkan selalu yang positif. Dan saya sudah bilang 90% pasti kemenangan itu tinggal menanti saudara. Dan itu bisa saudara praktekkan dalam cara hidup keseharian kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi saya tidak akan berbicara banyak ke situ. Yang kita mau lihat bagaimana sudut pandang firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa tenang. Amin. Haleluya. Mari kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja ya.
Tapi sebelumnya kita baca dulu Amsal 23 ayat 7 ya, sorry. Amsal 23 ayat 7. Amsal Soleman 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 bagian A. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini, dan saya harap saudara pahami baik-baik ini firman Tuhan ini, karena ini sangat menentukan untuk bagaimana supaya kita mengalami ketenangan jiwa, yaitu tenangan pikiran dan hati kita. 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amin. Sampai di situ bagian A aja ya. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Lebih tertarik saya dengan lebih tegas maksudnya ya, terjemahan King James Version ya, King James Version. Di situ dikatakan begini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi versi King James. Dia bilang begini, apa yang kamu pikirkan, itulah yang terjadi. Jadi maksudnya begitu ya. Kalau di sini kan dia gunakan apa? Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sama sih maksudnya, tapi kan lebih sederhana. Dia bilang begini, apa yang engkau pikirkan, itulah yang terjadi. Jadi kalau kita pikirkan yang negatif terus, maka yang terjadi dengan kita itu adalah apa? Yang negatif. Kalau yang kita pikirkan terus kalah, maka akhirnya kita juga kalah. Kalau yang kita pikirkan itu adalah gagal dan gagal lagi, kata sebuah lagu, maka yang terjadi dalam diri kita itu adalah apa? Kegagalan itu. Tapi kalau saudara pikirkan menang, saudara akan menang. Kalau saudara pikirkan positif, maka positiflah yang akan terjadi, yang akan mengikuti jalan hidup kita. Kalau yang kita pikirkan adalah kesuksesan, keberhasilan, maka kesuksesan dan keberhasilan itulah yang akan mengikuti hidup kita. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu firman Allah sudah katakan, apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Jadi buang segala pikiran-pikiran negatif. Amin saudara. Kayaknya tidak bisa lagi. Masalah ini terlalu berat, tidak ada jalan keluar lagi sih kayaknya. Ini sih kayaknya tidak bisa lagi. Mau gimana pun cara tidak bisa. Nah yang terjadi itu adalah apa? Tidak bisa. Engkau sendiri yang sudah memperkatakan, apalagi itu sudah keluar dari mulut saudara. Firman Allah berkata, perkataan mulut kita itu berkuasa. Jadi jangan pernah keluarkan kata-kata negatif, kata-kata pesimis. Jangan saudara, optimis terus menjalani hidup ini. Ya, sekali lagi optimis terus menjalani hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 1 Raja 19 maaf ya, ayat 1 mulai ayat 1. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang pria dulu ayat ganjil dan kemudian wanita ayat genap. 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan. Pria dulu ya. 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang sultan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon
Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia mendengar sebutannya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan Tuhan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari seorang hamba Allah. Yang saudara, hamba Allah ini adalah merupakan hamba Allah yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Namanya Elia. Dia adalah nabi yang tercatat di sejarah Israel sebagai nabi besar, ya, selain Musa dan Henokh, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada satu ketika Elia juga ternyata diperhadapkan pada situasi di mana dia tidak tenang. Pikirannya kacau, hatinya juga kacau. Pikirannya tidak tenang, hatinya juga tidak tenang, ya. Hamba Allah, nabi Allah besar sekaliber Elia saja bisa mengalami keadaan yang namanya tidak tenang, apalagi kita. Jadi saya bisa maklumi kalau kita juga banyak kali diperhadapkan dengan situasi yang tidak tenang. Kita tidak bisa sok rohani, ya. Kita mesti akui kadang-kadang mungkin lebih banyak kita diperhadapkan kepada keadaan pikiran dan hati yang tidak tenang. Apalagi di masa corona ini, banyak yang menjadi tidak tenang hati dan pikirannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Nabi Elia tidak tenang? Kenapa Nabi Elia menjadi takut? Kenapa Nabi Elia menjadi cemas? Karena dia baru dapat kabar dia diancam untuk dibunuh oleh ratu Israel pada waktu itu, namanya Isabel, istri dari Ahab, Raja Ahab. Kenapa Isabel mau membunuh dan mengancam dan mau membunuh Elia? Karena saudara, Elia baru saja membunuh nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal, ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, belum lagi nabi-nabi Asera, ya. Saudara, dan ini membuat Isabel sangat marah. Dan akhirnya dia mengancam Elia. Saudara, satu hal yang saya renungkan dalam kisah ini, kenapa kok Elia bisa takut, ya? Kenapa kok Elia bisa menjadi takut? Padahal baru beberapa hari yang lalu dia melakukan demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Demonstrasi apa itu? Dia ajak itu orang Israel pergi ke Gunung Karmel. Di atas Gunung Karmel itu juga dia suruh datang itu nabi-nabi Baal yang disembah oleh orang Israel pada waktu itu. Datanglah ada 450-an saudara nabi Baal, ya. Dukun-dukun orang Israel datang, ada kira-kira 450 datang di Karmel. Sementara Elia cuma sendirian. Dan pada waktu itu kata firman Allah, tidak ada sedikit pun ketakutan bagi Elia ketika dia berhadapan dengan 450 dukun. Belum saudara, dukun-dukun yang lain ada 400 lebih lagi, saudara. Jadi ada sekitar 900 sampai 1000 dukun di depan Israel di Gunung Karmel, saudara, berhadapan dengan Elia sendiri, dan tidak ada ketakutan apapun dalam diri Elia pada waktu itu.
Dan saudara tahu pada waktu itu apa yang terjadi? Kata firman Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat yang luar biasa. Ya. Tuhan menunjukkan melalui Elia bahwa kuasa yang disembah, kuasa Tuhan yang kuasa Allah atau Tuhan yang disembah Elia lebih hebat dari kuasa manapun di dunia pada waktu itu. Dan kemudian apa? Elia memerintahkan orang Israel, bunuh itu 400, termasuk Elia, bunuh itu 450 nabi-nabi Baal, dukun-dukun Baal itu. Semua dibunuh, saudara. Di dalam otoritas gitu ya, otoritas kuasa yang Allah yang bekerja pada waktu itu. Dan tidak ada tergambar sedikit pun ketakutan, kecemasan dalam diri Elia. Dan dia melihat, menyaksikan saudara dengan langsung peristiwa ini. Bahkan dia ada pelaku di situ. Baru beberapa hari kemudian dia dengar kabar Isabel, seorang wanita, mengutus orang untuk membunuh dia. Herannya saudara, kok Elia tiba-tiba menjadi takut sekali. Padahal dia kan bisa berpikir, oh kalau Tuhan tolong saya kemarin, pasti Tuhan tolong juga saya sekarang. Apalagi cuma seorang wanita asing lagi. Tapi herannya Elia juga bisa takut. Ternyata saudara, pengalaman di mana saudara mengalami mujizat Tuhan yang lalu itu belum menjadi ukuran untuk saudara tetap kuat sampai saat ini. Bukan menjadi ukuran. Artinya apa? Masih ada kemungkinan, walaupun saudara banyak mengalami mujizat Tuhan pada hari-hari yang lalu, masih ada kemungkinan untuk kita menjadi takut dan khawatir hari-hari ini. Masih ada kemungkinan untuk kita bisa mengalami tidak tenang. Dulu saudara boleh mengalami mujizat Tuhan, membuat saudara tidak takut, membuat saudara tetap tenang. Tetapi belum tentu sekarang apakah kita masih bisa tetap tenang di tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Elia saja ternyata didapati dia bisa menjadi tidak tenang. Saudara, ini kan yang banyak dialami oleh orang-orang saat ini. Dua teman pendeta meninggal, saudara. Ya. Menurut COVID ya. Tapi menurut kesaksian orang terdekatnya, sebenarnya dia biasa-biasa aja. Tapi karena ada sedikit merasa tidak nyaman itu fisik dia, pergilah dia ke dokter cek. Dinyatakanlah dia baru reaktif. Reaktif ini belum tes apa itu? Belum tes PCR. Baru apa itu kalau reaktif itu baru antigen atau apa? Pokoknya belum tes COVID positif negatif. Tapi reaktif katanya. Kata istrinya, dia pulang rumah keringat dingin, ngomongnya ketakutan, ngomongnya khawatir, ngomongnya cemas. Besok pagi meninggal. Cuma faktor apa? Nggak tenang. Sama juga teman satu. Lalu saya juga berpikir, kok apa Tuhan ini? Kok bisa jadi tidak tenang? Ya tak usah. Elia ada bisa berada dalam situasi seperti ini. Dalam jarak waktu yang masih sangat dekat, dia baru saja mengalami demonstrasi kuasa Allah yang luar biasa. Itu sebabnya saya sudah katakan tadi, yang menentukan itu adalah sikap kita. Amin, saudara, sikap kita. Mari kita lihat langkah selanjutnya ya. Elia menjadi takut, dan kemudian firman Allah berkata di sini, Elia pergi. Ayat yang ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Melarikan diri, dia kabur saudara, karena dia takut sekali. Pikiran hatinya tidak tenang. Dia pergi ke Berseba, dia mau sembunyi ke sana. Dia mau pergi ke apa saudara ya? Wilayah Yehuda. Dia mau sembunyi. Saudara, kadang-kadang ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita tidak tenang, kita pun kadang-kadang banyak kali secara spontan melakukan hal-hal yang menurut cara kita. Kita pun berusaha untuk melakukan hal-hal yang menurut maunya kita. Tapi puji Tuhan, saya singkatkan saja firman Allah ini ya. Firman Allah berkata ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati.
Saya kalau mau tanya saudara, ada enggak pernah saudara ketika Tuhan bawa, izinkan saudara ada di pengalaman di mana saudara, waduh saudara, berat sekali masalah saudara ya, berat sekali tantangan saudara, pergumulan saudara berat sekali. Pernah enggak saudara mengalami seperti Elia? Saya mau ingin mati aja. Tuhan, udah kalau begini angkat saja nyawa saya, panggil aja saya. Artinya maksudnya Elia nggak mau ingin hidup lagi. Ngapain saya hidup dengan kondisi seperti ini terus? Ngapain saya hidup dengan situasi seperti ini terus? Ada malah kalau orang di luar Tuhan, akhirnya dia memilih untuk apa? Bunuh diri. Tapi saya ingatkan jemaat, jangan sampai seberat apapun masalah, jangan pernah mau berpikir bunuh diri. Karena alamat orang yang bunuh diri itu di mana? Neraka. Tapi sini sih dari muka surah nggak ada sih yang seperti itu ya. Amin. Amin. Tetapi mungkin ada terpikir, Tuhan, aduh Tuhan terlalu berat masalah saya. Panggil aja deh Tuhan supaya saya mengakhiri sengsara saya di dunia ini, ketidaktenangan saya di dunia ini supaya. Tapi dia mau supaya biar Tuhan yang panggil supaya apa? Dia masuk surga. Elia pun sampai berpikir begitu. Jadi ini ungkapan Elia ini adalah sebuah gambaran betapa tidak tenangnya pikiran dan hati Elia itu. Tetapi bersyukur, ayat 4 perhatikan. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Puji Tuhan, Elia masih panggil Tuhan. Amin saudara. Walaupun dalam ungkapannya ambillah nyawaku, tetapi setidaknya Elia tahu alamat yang tepat untuk dia mencurahkan masalah persoalan yang sedang dia hadapi, yaitu dia datang cari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Saya ingin berkata kepada saudara, kalau kita dalam keadaan tidak tenang, kita dalam keadaan kacau pikiran, kita berada dalam keadaan cemas, bimbang, dan kemudian akhirnya takut. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, jangan pergi kemana-mana. Cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Carilah aku selagi aku berkenan ditemui. Tuhan Yesus katakan Matius 11 ayat 28 apa itu? Marilah kepadaku semua. Tolong tampilkan itu Susi, Matius 11 ayat 28, supaya saudara jangan salah alamat ya. Bagaimana supaya kita tidak tenang? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Matius 11 ayat 28. Nah demikian ya, perhatikan ini 2-3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Marilah kepadaku semua. Jadi siapapun, siapa saja yang letih lesu dan berbeban berat. Bisa dihafal ayat ini supaya maksud saya supaya saudara jangan salah alamat mau cari tempat untuk supaya saudara tidak tenang. Jangan saudara pergi ke ke tempat-tempat yang tidak tepat ya. Coba mari 2-3. Katamu itu ganti dengan nama kita masing-masing ya. Ganti dengan nama kita masing-masing. Yang katamu terakhir 2-3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada kita. Mudah-mudahan tidak ada yang bilang nama pasangan hidupnya. Karena aduh ini istri saya ini lagi ada masalah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada Bu Gembala. Karena lagi ada masalah. Bilang nama saudara sendiri ya. Maksudnya biarlah kita boleh dapatkan ketenangan yang alamatnya hanya kepada Tuhan. Amen. Amin saudara. Cari Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa. Nah saudara, satu hal lagi mari kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu.
Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara, Tuhan tahu ya, Elia dia sedang dalam keadaan sedih, susah, dia dalam keadaan tidak tenang pikiran dan hatinya. Nah saudara, firman Allah kemudian berkata kepada Elia, Elia, bangun kamu, makan dan minum, supaya kamu kuat menjalani perjalanan hidup. Ya, makan, minum supaya kamu kuat menjalani perjalanan hidup. Apa maksud firman Tuhan di sini? Makanan dan minuman di sini, kalau pada zaman Elia itu berbicara kekuatan yang dia peroleh secara fisik untuk dia dapat menjalani perjalanan ke depan. Bagaimana hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan? Makanan dan minuman di sini itu berbicara tentang firman Tuhan. Amin, saudara. Amen. Makanan dan minuman ini itu berbicara tentang firman Tuhan. Roti hidup itulah firman Tuhan. Air hidup itulah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Haleluya. Saudara, bagaimana supaya kita bisa kuat menjalani hari-hari ini? Makan dan minum firman Tuhan. Amin. Makan dan minum firman Tuhan. Saudara, mungkin tanpa kita sadari, kita kadang lemah, kita kadang tak kuat. Tapi kalau kita renungkan, saudara, kita menjadi tidak kuat dan menjadi lemah karena kita kurang memperhatikan firman Tuhan yang sebenarnya adalah sumber kekuatan buat kita. Makan dan minumlah. Apa yang bisa membuat kita kuat? Apa yang membuat kita tegar? Apa yang bisa kemudian membuat akhirnya kita tenang? Kita tenang hati dan pikiran. Itu dengan cara apa? Makan firman Tuhan. Tidak ada apa-apa saudara. Yang kita sudah cari Tuhan dan kemudian kita makan firman Tuhan ini. Minum firman Tuhan ini. Elia makan. Saudara lihat ya, Elia makan. Ayat yang ke-6, ketika ia melihat sekitar, ayat yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bukan cuma satu kali. Akhirnya datanglah malaikat Tuhan kedua kali lagi kepada Elia. Elia, bangun kamu, makan lagi dan minum lagi. Kemudian karena apa? Karena perjalananmu masih sangat jauh. Sampai nanti kamu sampai di gunungnya Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah ini juga datang kepada kita, ya, dengan baik-baik. Untuk kedua kalinya malaikat datang suruh Elia makan. Maksudnya apa? Kalau kita memakan firman Allah ini tidak cukup sekali. Kita mesti sering makan, sering makan, sering makan, sering makan, sering makan, sering minum, saudara. Karena itu yang akan membuat akhirnya kita mendapati tubuh kita ini kuat. Firman Allah berkata, malaikat berkata, karena perjalananmu itu masih panjang. Maksudnya di sini kata masih panjang ini, masih banyak tantangan yang akan engkau hadapi ke depan. Engkau butuh kekuatan. Engkau perlu ketenangan, saudara. Nah, dengan cara apa? Dengan cara makan dan minum firman Tuhan. Saudara, puji Tuhan, kita kadang-kadang dibatasi untuk kita bertemu seperti ini. Tetapi kita tidak pernah dibatasi untuk baca dan renungkan firman Tuhan. Amin, saudara.
Ya, fasilitas sekarang justru sudah sangat mendukung kita untuk semakin terus makan dan makan dan makan dan minum firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saudara, tinggal bagaimana dengan kita sendiri. Saudara ingat ya, ke depan kita ini, kita kan belum tahu situasi kondisi yang terjadi. Siapa yang mesangka 3-4 tahun lalu, siapa yang mesangka saudara akan muncul yang namanya COVID-19 ini? Toh pada akhirnya terjadi seperti ini, dan akhirnya membuat banyak orang menjadi tidak tenang. Nah, kita tidak tahu apa yang mau terjadi kemudian. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi firman Allah berkata begini, bahwa dunia akhir zaman akan sampai di masa di mana saudara, menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, akan terjadi yang namanya secupak gandum sedinar. Secupak gandum sedinar. Maksudnya apa? Dunia akan mengalami suatu masa resesi yang sangat berat. Sudah mengerti secupak gandum sedinar? Satu cupak itu saudara, itu adalah ukuran yang dipakai oleh orang Israel, ya. Itu ukurannya 2 liter atau apa ya? Hampir 1 kilo lah ya, kira hampir 1 kilo secupak itulah. Ya. Kalau kita kan hitungan kilo ya kalau beras. Kalau di sana kan makanan pokoknya kan gandum, kalau kita di sini kan beras. Jadi hitunglah misalnya 1 kilo. 1 kilo beras itu nanti akan harganya sedinar. Sedinar itu nilainya berapa? Kalau di orang Israel, di Israel itu sedinar itu nilainya gaji 1 hari orang kerja, upah sehari orang kerja. Itu sedinar di Israel. Nah sekarang gaji tukang 1 hari yang standar itu berapa? Ya, kalau kepala tukang 150 kan. Kalau kenaiknya ya taruhlah 120 misalnya. Oke lah, tak usah terlalu tinggi lah, 100.000. Berarti satu saat nanti beras ini nilai harganya itu 100.000 1 kilo. Sekarang 1 kilo masih berapa? 11.000 sudah enak gitu kan. Nah bagaimana nanti kalau kita ada di masa di mana secupak gandum sedinar? Sekilo itu saudara bisa 100.000 sampai 150.000. Itu menunjuk kepada situasi di mana kita ada dalam keadaan sulit secara ekonomi. Tetapi Alkitab mengatakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang kuat berdiri di dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu, kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Amen. Mau harga 1 juta pun 1 kilo 1 beras nanti saudara, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, yang selalu makan dan minum firman Tuhan, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak mau terpengaruh dengan situasi kondisi apapun yang ada. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, makan minum firman Allah, kita akan didapati kuat tubuh kita ini. Dan akan terus berjalan sampai di jalannya di rumahnya Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya Elia juga makan dan minum, dan dia kuat berjalan 40 hari 40 malam sampai dia di Gunung Horeb, gunungnya Allah. Saudara, kita sedang dalam perjalanan menuju surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang kita butuhkan sekarang apa saudara? Kekuatan rohani. Amin. Yang kita butuhkan sekarang adalah kekuatan rohani. Kekuatan rohani itu saudara dapatkan melalui datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di hadirat Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan dengan firman Allah. Amin saudara. Amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 30, ayat
31. Yesaya 40 ayat 31. Haleluya, puji Tuhan. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan mau supaya kita hari-hari ini menjadi seperti Raja Wali, menjadi seperti burung Raja Wali. Kalau di Indonesia burung Garuda itu ya, burung Raja Wali. Itu burung Raja Wali, dia kalau terbang itu saudara tinggi, naik terbang. Nah, semakin tinggi dia naik, semakin banyak, semakin kuat badai yang dihadapi. Tetapi Raja Wali ini dia akan tetap terus naik, walaupun badai semakin kuat dia terus naik. Saudara, kita diumpamakan sebagai Raja Wali yang nanti akan naik terbang. Tapi bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti Raja Wali? Saudara lihat, Raja Wali itu dia kalau naik terbang semakin tinggi, dia bukan, itu Raja Wali itu adalah gambaran dari burung yang sangat tenang sekali. Dia terbang, saudara, dia tidak seperti burung gagak atau burung apa. Kalau lagi udah apa mak, Raja Wali itu dia cuma dia sekali kepak aja, saudara, dia bisa berapa puluhan kilometer, saudara, sudah dia lalui. Apalagi kalau dia lagi nerjam begini, saudara, dia dari sekali dia sayap aja dia bersuk, dia sudah berapa kilometer dia di sana. Tenang, tapi tetap kuat dia mau terbang. Tenang, tapi dia tetap kuat terbang. Justru semakin banyak tantangan, semakin kuat badai, semakin cepat dan semakin cepat Raja Wali terbang. Jadi rupanya kekuatan badai itu dia jadikan sebagai apa? Alat untuk dia terbang lebih jauh terbang, lebih tinggi terbang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan akhir zaman ini, Tuhan mau supaya kita menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang dengan tenang, tetapi dengan kekuatan yang luar biasa. Amin, saudara. Amen. Jadi jadilah jemaat yang tenang hati dan pikiran saudara hari ini. Dengan cara apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maksudnya apa? Orang-orang yang selalu datang dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Mereka lah yang nanti akan didapati kuat menjalani hidup ini. Saudara, waktu yang akan menjawab apakah saudara tetap teguh berdiri kuat atau tidak. Tapi saya berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, ya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tetaplah kita berdiri tegak, terus setia dengan Tuhan, pegang apa yang saudara sudah pegang selama ini. Amin, saudara. Amen. Tetap teguh, jangan pernah mundur, jangan pernah goyah, tetap teguh. Dengan cara apa? Nih, menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Selalu dekat bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin supaya kita sama-sama menjadi jemaat yang tenang. Walaupun banyak masalah persoalan, ya, kita berkatakan saya akan tetap kuat. Saya tenang, saya kuat, saya optimis, saya yakin. Nah, gitu ya, katakan kata-kata yang tenang. Amin, saudara. Nah, ketenangan itu kita akan dapatkan dari Tuhan. Tak bisa dari yang lain. Ayo pemain musik maju saja. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Yeah.
bersekutu beribadah memuji menyembah Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhanlah yang pasti menjadi jawaban atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang susah dimudahkan, yang sakit disembuhkan. Karena masalah persoalan Tuhan beri jalan keluar buat kami semua. Mengajarlah kami hari-hari ini untuk tetap mendekatkan diri kepada Engkau dan tetap setia kepada Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami akan pulang kembali ke rumah kami yang tersertai tibakan dengan selamat dan hindar dari bahaya kecelakaan maut apapun merintangi kami, aman dalam lindungan Tuhan. Minggu berjalan ini kami menerima semua berkat janji Tuhan. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kembali. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang, penebusan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua.